Halo guys, balik lagi bersama dengan gua Bang Jo Review. Di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai mantan flagshipnya Samsung, yang dimana HP ini tuh gue dapetin dengan harga yang murah banget nih. Cuman sekitar 2 jutaan aja gue bisa dapetin si Samsung Galaxy Note 9. Yes, ini adalah Samsung Galaxy Note 9 yang gue dapetin di salah satu toko langganan gue, yaitu V-Store Indo. Dan menurut gue dengan harga segini sih Samsung Galaxy Note 9 itu worth it banget nih buat kalian beli. Meskipun tentu aja ada beberapa konsekuensi yang perlu kalian perhatiin. Nah, di sini tuh gue kasih disclaimer dulu untuk Samsung Galaxy Note 9 yang gue pegang kali ini tuh dalam kondisi layarnya sedikit green screen. Tapi kalau menurut gue pribadi ini tuh bukan masalah yang berarti banget nih, karena ada aplikasi yang bisa mengatasi layar green screen supaya bisa kelihatan kayak normal lagi. So, kira-kira se-worth it apa sih Samsung Galaxy Note 9 yang gue dapetin di toko V-Store Indo ini? So, buat kalian penasaran sama jawabannya, tanpa basa-basi lagi, langsung aja check this out. So, pertama-tama kita bakal start dulu nih dari ngebahas mengenai desainnya si Samsung Galaxy Note 9 ini buat dipakai di tahun 2022. Nah, di sini tuh kalau menurut gue pribadi, desain dari Samsung Galaxy Note 9 ini tuh masih kelihatan mewah banget ya buat dipakai di tahun 2022 ini. Karakter desain Note series-nya ini tuh kental banget di HP ini, dimana bentuk bodinya ini tuh cenderung mengotak. Dan di sini juga gue suka banget ya, karena meskipun HP ini tuh adalah HP second, tapi di sini tuh HP-nya masih bener-bener mulus banget. Even untuk S Pen-nya pun di sini juga masih oke banget. Dan menurut gue secara desainnya sih Samsung Galaxy Note 9 ini masih kelihatan mewah banget nih, terutama kalau seandainya kalian pakai untuk nongkrong atau mejeng di depan teman-teman kalian. Nah, salah satu alasan kenapa gue pinang juga sih Samsung Galaxy Note 9 ini yaitu tentu aja dari segi S Pen-nya. Karena kalau kita tahu banyak banget HP-HP yang beredar saat ini dan cuman Samsung Galaxy Note series aja yang menyediakan S Pen built-in di dalam smartphone-nya. Tentu aja S Pen ini tuh bakal berguna banget terutama untuk kegiatan produktivitas gue. Sehingga secara experience desainnya gue bisa bilang gue itu suka banget nih sama experience desainnya Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2022 ini. Nah, berlanjut ke sektor layarnya. Di sini meskipun tadi gue bilang layar dari HP ini tuh ada green screen-nya, tapi HP ini tuh menurut gue masih bisa diatasi nih dengan aplikasi OLED Saver yang bisa kalian install secara APK. Dengan aplikasi ini, di sini tuh layar dari Samsung Galaxy Note 9 ini tuh bisa kembali normal lagi. Tapi dengan catatan juga ini semua tuh baik lagi tergantung dari kondisi green screen di layar Samsung Galaxy Note kalian. Kalau untuk unit yang gue pegang kali ini tuh masih bisa diatasi sehingga bisa kelihatan normal lagi. Sehingga kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan sehari-hari tuh layar HP ini masih kelihatan bagus banget. Mengenai spek layarnya sendiri, di sini tuh Samsung Galaxy Note 9 pakai layar 6,4 inch dengan resolusi Quad HD Plus Super AMOLED. Yang tentu aja untuk kualitas layarnya flagship Samsung itu tuh nggak perlu diraguin lagi nih. Dipakai nonton, HP ini tuh bener-bener manjain banget. Begitu juga dengan dual stereo speakernya yang juga udah dibekali dengan fitur Dolby Atmos. Sehingga di sini tuh kualitas suaranya yang dihasilin dari HP ini tuh bener-bener berasa surround banget. Jadinya kalau seandainya dipakai untuk kebutuhan multimedia, maka Samsung Galaxy Note 9 ini tuh masih oke banget. Sehingga ini jadi salah satu alasan gue kenapa gue meminang si Samsung Galaxy Note 9 ini di toko V-Store Indo. Nah, di sini gue juga nggak di-endorse, tapi gue pengen ceritain pengalaman gue karena HP ini tuh gue beli secara offline. Dan enaknya di toko tersebut gue itu bisa ngecek secara langsung nih kondisi dari si HP yang pengen gue beli. Jadinya sebelum gue purchase HP ini, gue itu cek dulu si Samsung Galaxy Note 9-nya baru gue bayar. Jadinya ini salah satu poin plus lah kenapa gue bisa sampai ngerekomendasiin toko tersebut. Lalu lanjut ke performanya, kira-kira gimana nih Samsung Galaxy Note 9 kalau seandainya dipakai di tahun 2022 ini? Well, kalau seandainya ngomongin soal performanya, menurut gua chipset Exynos 9810 di Samsung Galaxy Note 9 ini tuh masih cukup ngebut ya buat tahun 2022 ini. HP ini tuh masih berasa enak banget buat dijalanin berbagai aplikasi yang ada di Play Store, baik itu chatting ataupun trading. Semuanya ini tuh bisa dijalani dengan lancar banget oleh Samsung Galaxy Note 9 ini. Begitu juga untuk softwarenya, HP ini tuh ngasih experience yang mantep banget berkat One UI 2.5 dan juga Android 10-nya. Dan balik lagi tuh ini adalah salah satu UI favorit gue ya untuk HP Android, dan kalian bisa dapetin HP ini dengan harga yang murah banget. Jadinya untuk experience pakai HP ini tuh berasa kayak HP flagship tapi harganya tuh ala-ala entry level atau mid range. Dan menurut gue pun untuk performanya Samsung Galaxy Note 9 ini tuh nggak ngecewain sama sekali.
Dipakai gaming, menurut gue chipset ini juga masih kuat banget mainin game PUBG Mobile di graphics mode ekstrim 60 fps. Begitu juga untuk Genshin Impact pun si Samsung Galaxy Note 9 ini tuh masih cukup kuat nih di grafik low 60 fps. Jadinya buat kalian yang ngeremehin performa dari Exynos 9810 di Samsung Galaxy Note 9 ini tuh kalian wajib banget buat cobain secara langsung. Tapi kalau kita ngomongin soal performa baterainya, ini jadi salah satu masalah nih buat dipakai di tahun 2022 ini. Nah, baterai dari Samsung Galaxy Note 9 ini tuh cuma 4000 mAh dan ini tuh HP-nya boros banget. Dimana dalam satu hari gue pakai HP ini tuh gue butuh sampai 2 kali ngecas supaya bisa dipakai satu harian penuh. Untuk SOT-nya pun Samsung Galaxy Note 9 itu cuma bisa mentok di 3-4 jam aja di resolusi mentok. Tapi kalau seandainya kalian tuh pengen baterainya lebih awet, kalian mungkin bisa turunin resolusinya nih ke HD atau ke Full HD. Tapi karena gue itu selalu pengen HP gue itu maksimal, jadinya gue mentokin terus di rata kanan. Tapi untuk konsekuensinya ya bakal kayak gitulah. HP ini tuh bakal boros banget untuk urusan penggunaan baterainya. Nah, lanjut mengenai sektor kameranya. Di sini tuh Samsung Galaxy Note 9 itu tuh dibekali dengan setup 2 buah kamera belakang, di mana kamera utamanya HP ini tuh memiliki kamera utama 12 megapiksel yang punya teknologi dual aperture. Selain itu ada juga satu lagi kamera telefoto dengan resolusi 12 megapiksel. Yang dimana untuk hasil fotonya, so far gue puas banget nih sama hasil fotonya Samsung Galaxy Note 9 di tahun 2022 ini. Hasil fotonya menurut gue cukup detail dengan karakter warna yang kelihatan vivid. Sehingga bisa dibilang untuk hasil fotonya si Samsung Galaxy Note 9 ini tuh udah sosmed ready banget. Lalu yang gue suka untuk foto malam hari, HP ini tuh juga dibekali dengan fitur night mode yang bisa dipakai di semua lensanya. Sehingga untuk hasil foto malam harinya, Samsung Galaxy Note 9 itu bisa dibilang udah cukup bagus nih buat dipakai di tahun 2022 ini. Even bahkan menurut gue tuh masih lebih bagus ketimbang iPhone XR ataupun iPhone XS yang kemarin itu sempat gue review. Dimana kombinasi antara fitur night mode dan juga dual aperture di Samsung Galaxy Note 9 itu bisa banget nih buat ngasilin foto malam hari yang bagus dan juga detailnya masih cukup dapat. Lalu ngomongin soal sektor videografinya, si Samsung Galaxy Note 9 itu bisa ngerekam sampai 4K 60 fps. Yang dimana menurut gue untuk rekaman 4K 60 fps-nya HP ini tuh agak sedikit kurang stabil nih. Gue lebih prefer pakai 4K 30 fps aja karena untuk hasilnya, di 4K 30 fps ini tuh HP ini jadi lebih stabil dan memiliki hasil yang lebih oke timbang sama perekaman 4K 60 fps-nya. Lalu lanjut ke kamera depannya pun, Samsung Galaxy Note 9 ini cuma punya kamera depan sebesar 8 megapiksel aja. Yang menurut gue somehow kamera 8 megapiksel di Samsung Galaxy Note 9 ini tuh udah kalah apabila dibandingin sama HP-HP di tahun 2022. Hasil fotonya emang kalah kalau seandainya dibandingin sama HP-HP flagship di tahun ini. Tapi kalau seandainya kalian itu pakai HP ini untuk foto di pencahayaan yang cukup, maka menurut gue untuk hasil fotonya HP ini tuh kamera depannya masih kelihatan cukup bagus. Untuk perekaman video di kamera depannya pun, HP ini juga bisa ngerekam hingga 2K 30 fps. Yang untuk hasil videonya di sini tuh gue udah rekam dan langsung aja kalian bisa simak di video berikut ini. Alright guys, jadi kali ini gue lagi nyobain perekaman kamera depannya Samsung Galaxy Note 9 ya. Dan di sini Samsung Galaxy Note 9 ini bisa ngerekam sampai 2K 30 fps. Kira-kira gimana nih untuk stabilisasinya dan juga untuk audionya? Langsung aja kalian bisa nilai sendiri gimana hasilnya. Thank you. Nah, lalu lanjut ke sektor yang terakhir yaitu mengenai harga dan juga kesimpulannya. Menurut gua dengan harga sekitar 2 jutaan, Samsung Galaxy Note 9 ini tuh worth it banget nih buat kalian pertimbangin buat dibeli di tahun 2022 ini. Karena meskipun HP ini tuh ada minus yaitu green screen, tapi menurut gua aplikasi OLED saver ini tuh udah cukup banget nih buat mengatasi masalah green screen yang ada di Samsung Galaxy Note 9 ini. Saran gua pun kalian juga bisa langsung datang aja ke toko Vstore Indo yang ada di daerah Sunter.
Dan di sana pun kalian juga bisa ngecek secara langsung nih, gimana kondisi HP yang bakal kalian beli. Overall, kalau seandainya kalian nyari HP ini sebagai HP daily driver atau untuk produktivitas, HP ini tuh masih cocok banget. Cuman satu hal yang perlu gue ingetin ke kalian, HP ini tuh baterainya lumayan boros nih. Jadinya kalau seandainya kalian pengen beli HP ini, kalian tuh harus pastiin dulu apakah HP ini tuh adalah HP yang tepat buat kalian beli. So, kira-kira segitu dulu aja video kita mengenai review dari Samsung Note 9 di tahun 2022. Like kalau kalian suka dengan video ini dan jangan lupa subscribe channel ini. Kita jumpa lagi di video selanjutnya. Thank you.